buat dia ini kalau kita menginput apa-apa, kalau dia berhasil kita gagal itu akan menjadi ada notifnya itu menggunakan sweet alert. Oke, kita akan langsung saja ke materi yang akan kita buat. Di sini teman-teman bisa oke, ini teman-teman bisa masuk dulu ke data teman-teman. Di sini saya pakai Laragon. Oke, Spotlight. Nah, kemarin kita sudah punya folder font. Kita masuk ke file autentikasi. Nah, di file autentikasi ini tinggal kita tambahkan aja index.php, lalu kita tambahkan satu parameter. Di sini saya parameter contohnya error 1 seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa coba jalankan. Tuh, lihat di sini sudah muncul parameternya. Jadi kalau dia error, dia akan menunjukkan ke sini gitu. Jadi kan kalau berhasil dia nanti langsung masuk tuh ke dashboard. Tapi kalau dia error, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, fungsinya apa? Nanti dari parameter ini kita bisa memunculkan notif-notif ketika dia menjadi error seperti itu. Setelah itu kita buka dulu di bagian indeksnya. Nah, di bagian index ini, di bagian headnya ini kita akan buat satu variabel x sama dengan enggak gini. Kita buat PHP nya dulu. Yes. Oke, kita buat satu variabel x misalnya. Oke, variabel x ini kita kasih sget menuju ke error seperti ini. Lalu kita buat if misalnya si x sama dengan 1. Jika x sama dengan 1, maka echo gini. Kita buat script dulu. Script. Oke. Alert. Serimat. Ini jangan pakai gini, saya pakai ini teman-teman. Ini maksud saya ini. Kita pakai yang ini. Nah, gini skip alert. Di sini kita masukin misalnya login gagal. Oke, sub ini kita buat else nya echo. Oke, nggak nanti apa-apa. Oke. Kita coba dulu. Oke, karena ada error, karena ada beberapa faktor. Ada beberapa sesuatu. Kita coba jalanin lagi. Oke, dia sudah bisa tuh, ada notifnya gini. Nah, nanti ini akan kita custom ya teman-teman. Oke, karena sudah ada notifnya, kita akan coba masuk dulu menggunakan yang benar. Gini, karena saya pengen ambil modal alertnya ada di sini. Ini sebelum itu, ini teman-teman, kalau ini teman-teman hapus gini gitu, terus search gitu. Nah, ini kan ada warning. Nah, kalau itu buat ngilanginnya, buat sementara ini bisa kita kasih dulu nih di sininya, di set gini. Ini teman-teman bisa tuh pakai ini. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ini tinggal lihat, dia sudah tidak ada lagi warningnya. Tapi itu sebenarnya kurang tepat tata cara penulis sintaknya.
Oke, di sini UI elements, modal dan alerts. Nah, ini akan kita pakai ini launch warning post. Jadi nanti kalau misalnya notifnya kan tadi biasa banget tuh, kalau gagal cuma ada di sini doang. Nah, kalau kita udah pakai ini, dia bakalan ada di dalam si itunya gitu. Jadi ada lambang-lambang khususnya. Nah, ini tempatnya ada di mana? Di add pages UI modal HTML. Oke, langsung aja kita coba buka. Add ke pages, habis itu ke UI. Nah, ini ada modal. Sini kita salin aja, Ctrl C. Kita pindahin ke sini. Nah, oke. Kalau kita, nah ini terputus dia buat dengan JavaScript-nya. Kenapa? Karena di sebelah sini nanti kita pindahin dia. Jadi kalau kita buka dengan dengan pada editor kita di sini bisa menggunakan Visual Studio Code, ini kan ini. Jadi itu bisa aktif kalau udah ke plugin sih. Misalnya plugin ada di dalam app gitu. Artinya kita harus ngetik ulang bahwa dia masuk ke dalam app. Nah, langsung aja. Berarti kita hanya perlu masukin dia ke app dari ke plugin. Ini kita ganti caranya gini aja biar gampang. Slash itu kita ganti app slash coba satu dulu. Oke, udah kita semua kita ganti. Oke, done. Kita akan coba lagi jalanin yang tadi. Oke, dia sudah jalan. Oke, ini kita letakkan. Karena dia sudah jalan, kita akan fokusnya balik lagi buat with alertnya ke bagian index.html. Oke, di sini index dari sini. Nah, ini buat yang with alertnya kita salin, Ctrl C, kita taruh di atas sini, Ctrl V, ini terus buat modal kita salin juga data scriptnya. Alert ini kita salin secara dua. JavaScript. Oke. Di sini sudah jalan. Setelah itu kita di modal, kita cari warning, script warningnya. Oke, ini kita ambil toss fire-nya aja karena kita nggak perlu klik function. Sebelumnya yang bagian ini kita pindahin dulu. Oke, sip. Kita pindahin ke bawahnya body. Sini. Habis itu kita ke modal, stadium kita salin. Ini kita ganti. Terus di sini juga kita cari var-nya. Kita ambil var-nya. Copy,
Java kita harus tambahin script di depannya. Script gini. Aman. Oke, mesin kita ganti dulu. Jadi gagal login. Oke, kita akan coba jalani lagi di sebelah sini. Ini harusnya kita bisa keluar lagi dari sini. Kita pakai aja localhost Symphotek. Oke, kita coba. Kalau salah, dia sudah muncul nih, gagal login. Nanti kita bisa atur ya buat lokasinya. Oke, kita silang aja, kita nggak perlu, kita buka. Oke, ini kita ganti jadi ke tengah, kita pakai center, top coba. Oke, kita ada pakai center top. Dia dari sini. Ini gagal login. Nah, kalau kita sudah buat gagal login gini, ini kita bisa buat lagi satu lagi yang seperti ini, atau ini warnanya oke. Kita buat else if gitu ya. Control C. Oke, ini kita ganti jadi error yang ini. Error, gagal. Oke. Nah, di sebelah sini juga kita buat dia jadi ini. Kalau itu jangan dia doang kasih else if, tapi di sini juga bisa ada else if-nya. Oke. Ini ada yang perlu diganti di bagian sini.
ganti am, 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 am. Dia jadinya seperti ini. Oke, ini kita ganti nih, kita ganti username. Oke, gitu. Username sama dengan kosong. Ini kalau or masukin password sama dengan kosong juga. Kita salin ini, Ctrl C, ini kita ganti 2. Oke, kita bisa cek lagi buat ngejalaninnya. Kita akan cek. Lihat di sini sudah jalan ya. Kalau kita gagal login, tapi kalau kita isi dua-duanya, gagal login dong, ada yang salah berarti. Else if username benar sama dengan kita pakai or password. Oke, sama dengan udah 2. Indeksnya else if sama dengan 2. Harusnya dia bukan gagal, tapi yang keluar itu harusnya adalah apa yang salah ya? Saya tahu udah benar di sini. Di sini kedua udah. Assalamualaikum. Jadi gini teman-teman, ini karena dari tadi kita di sini ya, error terus gini, kita akan coba posisi setnya akan kita rubah agar dia nggak di sebelah situ lagi posisi setnya. Settingnya kita hapus dulu. Oke, di atasnya kita akan buat if set
Jadi memang seperti yang tadi saya bilang di awal itu, posisi e-set kita itu bermasalah gitu, dan kalau kita udah pakai e-set yang ini itu insya Allah sudah aman gitu. Nah, ini teman-teman bisa coba ya. Dia kalau masukin gini akan gagal login, tapi kalau kita masukin salah satu aja, nah dia akan silakan input username password. Dan kalau kita masukin yang benar sesuai yang ada di database seperti ini contohnya, dia kan baru jalan di sebelah sini. Oke, mungkin kesekian dari